Tapi kalau orang itu qanaah ya qanaah saja, jadi enggak ada masalah gitu. Apakah yang dapat uang itu hidupnya lebih enak? Tidak juga, enggak ada jaminan. Karena bahagia itu tidak ditentukan dengan materi. Memang seperti itu, di akhir zaman orang konsisten dengan agama itu akan menjadi aneh ya, jadi aneh. Banyak hadisnya yang menjelaskan itu ya. Qala dawuh sapa Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang mengarang kitab Sulamut Taufik ya, rahimahullahu taala, dan yang mensyarahi Bukhari. Fi Fathil Bari, dalam kitab Fathil Bari. Ini syarahnya Bukhari ya, Fathil Bari ini. Yakbitu bakal jabel sapa Allahu Allah al ulama ing pira-pira wong alim. Wa yakbitu lan bakal jabel sapa Allah al ilma ing ilmu mahum sartane al ulama. Ya, cara mencabut ilmu itu bukan dibuat gagar otak ya, tidak, tetapi dimatikan orangnya, diwafatkan orangnya, otomatis ilmunya ya bersama orang itu ikut mati, kecuali ilmunya diajarkan kepada muridnya ya, kepada santrinya. Dan ilmu itu cahaya ya, cahaya. Fatan sya'u maka bakal cukul apa ahdasun pira-pira perkara kang anyar teko, yanzu kang melompati apa ba'duhum setengahe ahdas ala ba'din ing atase setengah kang weneh. Ini dalam ilmu balaghah ya. Jadi kalau ada di depan itu ba'duhum, kalau di belakang itu ba'din, nakirah itu menunjukkan ba'din yang belakang itu beda dengan ba'dun yang depan ya. Ala ba'din ing atase setengah kang weneh, sebagian yang lain. Nazwal iri, kalawan kaya melompati unta, alal iri ing atase unta kang unta liya. Saling saling berkejar-kejaran, bersaing gitu ya. Wa yakunu lan ana sapa syaikhu syekh, orang yang tua yang pandai, atau orang yang pintar ya. Fihi ming dalem ba'duhum iku mustad'afan dan apesake, nah, secara posisi ya, secara politis ini itu mustad'afan, orang yang tidak punya tidak bisa memutuskan sesuai dengan haknya. Kalau dia pemimpin tetapi dikendalikan anak buahnya gitu ya, tidak sesuai dengan kedudukannya. Jadi karena apa? Biasanya itu entah karena punya hutang jasa, biasanya gitu ya, jadi tidak bisa tegas akhirnya. Warawalan ngriwatake sapa Abu Umamah radhiyallahu anhu, lamma kana ari kalane ana apa hujjatul wada'i haji wada, koma dawuh iku koma lama kana ari kalane ana apa hujjatul wada'i haji wada, iku koma jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Jabala Adama. Insya Allah gitu ya, bukan Jamala tapi Jabala. Nah, ala shawab itu ba ya, bukan bukan mim. Kalau mim itu artinya onta, Jamal itu. Insya Allah itu Jabal ya. Jabala Adama gunungnya Nabi Adam. Maksudnya Jabal Rahmah itu ya, di Arafah itu loh. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah, ya ayyuhan nasu he para menungso, khudhu padha ngalapa sira kabeh minal ilmi, saking ilmu, qabla ayyuqdo ya, qabla ayyuqdo ing dalem sadurunge yen to den jabal apa alilmu. Carilah ilmu sebelum dia diambil oleh Allah ya. Kalau Anda tahu orang alim ya, ambillah ilmunya sebelum orang itu meninggal. Wa qabla ayyurfa alan ing dalem sadurunge yen to den angkat apa ilmu minal ardi saking bumi, sebelum dia hilang. Belajarlah terutama ilmu urusan hati ya, urusan hati. Karena apa? Banyak itu orang yang ilmu dohirnya itu banyak ya, tetapi penyakit hatinya nggak tahu. Akhirnya apa? Seluruh ibadahnya itu hangus gara-gara hatinya itu penyakitan. Dia nggak tahu penyakitnya amal. Dia beramal banyak tetapi nggak tahu penyakitnya. Ya sia-sia nanti. Seperti orang bercocok tanam dan dia tidak mengerti hama ya, akan capek saja di sini. Maka perlu belajar tentang penyakit-penyakitnya yang bisa menghanguskan amal ibadahnya. Ala ilm inna dhahabal ilmi, ala ilingo inna dhahabal ilmi, sak temene ilangi ilmu atau perginya ilmu, hilangnya ilmu, iku dhahabu hamalatihi, ilangi tunggangane al ilmu. Ketika kendaraannya itu hilang ya, ilmu itu hilang. Fasa'alahu mongko takon ing Kanjeng Nabi sapa Arabiyun wong Arabi. Ini orang-orang yang pedalaman ya. Jadi Makkah itu dianggap kota di zaman itu ya. Nah, orang yang jauh dari Makkah itu disebut Arabi. Orang-orang yang tinggal di hutan-hutan. Di sana ada hutan-hutan yang kayu berduri gitu. Atau orang-orang yang penggembala kambing ya, yang nomaden ya, selalu jalan aja gitu. Faqala mongko dawuh sapa Arabi, protes. Ya Rasulullah, Rasulullah, kaifa kalikaya apa yurfa'u dan ilangi apa ilmu minna saking kita. Bagaimana ilmu itu bisa hilang dari kita ya? Wa baina adhurina, lan iku ing dalem antarane pira-pira guri kita, di antara di antara punggung kita ya, al-masakhifu utawi pira-pira mushaf, ada buku, maksudnya ada kitab-kitab gitu loh ya. Waqat ta'allamana, waqat ta'allamna lan teman-teman wis belajar sapa kita ma ing perkara fiha kang tetep ing dalem al-masakhif, ma ing barang fiha kang tetep ing dalem al-masakhif. Wa allamnaha lan wis ngulangake sapa kita ing al-masakhif
abna ana ing pira-pira anak kita, wanisa ana lan pira-pira bojo kita, wa khadamana lan pira-pira pembantu kita. Ya. Ini protesnya orang Arabi. Ya Rasulullah, bagaimana ilmu itu bisa hilang ya? Sedangkan banyak buku di antara kita. Sedangkan kita sudah benar-benar belajar tentang apa yang ada di dalam buku itu. Dan kita sudah juga mengajarkannya kepada anak-anak kita dan istri-istri kita dan pembantu kita. Farafa'a mongko ngangkat ilaihi maring Kanjeng Nabi ya, Farafa'a mongko ngangkat ilaihi maring Arabi. Sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring Arabi ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi. Langsung ditatap wajahnya ya. Itu pasti bicaranya itu sambil merunduk. Nabi Muhammad itu orang tawadhu ya. Jadi bicaranya sambil merunduk, tidak melihat ke depan. Ya, ketika Arabi itu protes ya, dia melihat ke depan. Dia melihat orang Arabi itu. Bahwa kali utawi Kanjeng Nabi iku mugdipun wong kang bendu. Seolah-olah ingkar ya, seolah-olah ingkar. Jadi seolah-olah seperti orang marah gitu. Ekspresinya itu ya. Fakola, ya mungkin heran, kenapa kok protes gitu. Tapi ini kenyataan yang dikatakan oleh Arabi itu, orang Arabi itu jujur ya. Orangnya lugu-lugu, orang kampung itu lugu-lugu. Dan ini anehnya ya, para sahabat seperti Ali, sahabat senior itu ya, Ali, kemudian Umar, kemudian Abu Bakar, Utsman ini. Orang-orang yang keren ini nggak berani tanya kepada Kanjeng Nabi, itu nggak berani. Protes nggak berani, bertanya nggak berani. Dia sami'na wa ata'na. Kalau bingung itu dipikir aja sendiri, dipendam ya. Pokoknya jadi apa ya maksudnya, nggak mau tanya, dia nggak berani tanya. Dan orang-orang ini, orang-orang sahabat senior ini keren, yang keren ini ya. Dia tuh senang banget kalau orang Arab itu datang kepada Nabi. Oh, pasti ini seru ini, tanya apa ya. Dia senang sekali kalau orang Arab itu datang kepada Nabi dan belak-belakan gitu ya. Belak-belakan. Jadi orang Arab itu belak-belakan. Bahkan ada perempuan Arab itu ya, tanya kepada Nabi tentang haid ya, tentang haid. Ya Nabi, haid itu bagaimana? Cara membersihkannya bagaimana? Nah, dijawab oleh Nabi itu ya. Sekali nggak paham, langsung udah tanya Aisyah sana, tanya Aisyah. Dia malu Nabi Muhammad ditanya itu. Karena membicarakan hal yang tabu gitu ya. Nanti suruh tanya ke Aisyah. Udah dikasih tahu sekali nggak bisa ya. Udah Aisyah aja sana, tanya sama Aisyah sana. Orang Arab itu gitu, jadi ya orangnya belak-belakan gitu. Para sahabat senior itu nggak ada yang berani tanya, meskipun cerdas itu. Jadi kalau dia agak penasaran gitu ya diam, dipikir sendiri gitu. Memang ya betul begitu, itu adabnya. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, wa hadhil yahudu utawi ikilah wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani iku baina adhurihim, iku tetep ing dalem antarane pira-pira gegere al Yahud wan Nasara al masahif utawi pira-pira mushaf. Bukankah orang Nasrani dan Yahudi itu juga selalu selalu sibuk dengan kitab-kitab mereka kan, maksudnya gitu. Walam yata'allaku lan ora persambungan sapa al Yahud wan Nasara minha saking al masahif bi harfin kelawan sak huruf fima ing dalam perkara ja'ahum kang teka apa ma ing al Yahud wan Nasara bi kelawan ma
ja'ahum kang teko ing betul Yahud wan Nasara bi kelawan mas sapa anbiya uhum pira-pira nabine al Yahud wan Nasara. Ini keadaannya sama dengan kita ya. Kita ada Al-Quran, tetapi kita sendiri tidak mau mempelajari maknanya, tidak mau mengkaji tafsirnya, kita baca saja ya. Dan terkadang perilaku kita bertentangan dengan Al-Quran sendiri. Misalnya alhaakumut takasur ya. Alhaakumut takasur, kita memang suka dengan yang berlebih-lebihan, apapun itu ya, apapun itu, suka mengkoleksi, butuhnya 2, kita punya 20. Saya juga begitu ya. Makanya belajar kita untuk mulai melepaskan yang negatif-negatif itu untuk menjadi lebih baik lagi. Dan itu kenyataannya. Di zaman Nabi sudah terjadi itu. Orang Yahudi dan Nasara selalu bergelut dengan kitab Taurat dan Injil. Kemudian kalau terjadi pencurian di Madinah itu, kalau dia orang besar ini pejabat, wah dia bebas ya. Tapi kalau orang kecil mencuri ayam, wah ditangkap dia, dihukum ya, dikhat. Ya seperti itu. Kemudian menghadap Nabi ya. Oleh Nabi disuruh melihat kitabnya, lihat di Taurat itu bagaimana, lihat di Injil itu bagaimana, hukumnya bagaimana. Kemudian sampai Nabi itu laula Fatimata itu ya. Oh, sampai kalau Fatimah mencuri saya potong tangannya. Karena apa? Hukuman itu juga berlaku kepada siapapun termasuk pemimpin. Ya, jadi kalau orang besar yang mencuri itu tidak diapa-apakan, dimakfu. Ya. Tapi kalau orang kecil mencuri itu dihukum. Itu yang terjadi di kalangan Yahudi wan Nasara. Ayatnya di awal juz 4 itu ya. Faktu bi kitabikum in kuntum shodiqin itu. Faktu bit Taurati fatluha in kuntum shodiqin. Ya kita juga begitu ya, Al-Qur'an juga begitu. Bahkan dijadikan alat ya. Alat untuk meraih dunia juga bisa. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. La yazalu ing dawuh la yazalu. Ini makol qaul dari qala Ibnu. La yazalu ora kingsir sapa annasu menungso iku mustamilina padha mengku sapa annas bi khairin kelawan kebagusan. Ma'atahum ini manya masdariyah ya. Ma'atahum selagine nekani ing annas apa ilmu bin ashabi Muhammadin saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim lan pira-pira wong gedene ashab. Fa idza atahum mongko ari kalane nekani ing annas apa ilmu min kibali asawirihim saking arah pira-pira wong cilike ashab patafarraqat lan pisah-pisah apa huwa kedemenane annas halaku maka padha rusak sapa annas. Ini masalah akabirihim dan asawirihim ini masalah himmah ya, masalah himmah, masalah cita-cita. Ketika orang itu cita-citanya besar, meskipun orangnya kecil, dia dianggap orang besar.
Tapi kalau orang besar ya, kalau himmahnya kecil, dia dianggap kecil. Nah, contohnya orang mengambil pusaka ya, ngambil keris di tempat yang angker. Orang itu kalau himmahnya kecil ya, ada godaan belok dia, ada godaan belok. Ya. Dan ujiannya itu bisa apa? Sesuatu yang paling disukai dan bisa sesuatu yang paling ditakuti sehingga tidak jadi mengambil pusaka. Balik dia karena takut ya. Atau diiming-imingi sesuatu yang dia senangi, dia sukai, dia cintai, ya belok dia, nggak lurus lagi, nggak jadi ngambil pusaka. Ya ujiannya itu. Nah, itu kalau orang kecil dia akan belok ya. Tapi kalau orang besar himmahnya tinggi, dia akan lurus, dia akan jalanlah terus itu ya, sampai berhasil ya. Ya ibaratnya seperti itu. Jadi akabirihim dan asogirihim ini jangan dimaknai senior dan tidak senior, atau memang posisinya lebih mulia dan tidak mulia di mata manusia, bukan ya. Tapi himmahnya, cita-citanya itu yang menyebabkan dia besar atau kecil. Orang itu dilihat itunya ya, besar kecilnya itu ya dilihat cita-citanya. Ini saya pernah menyindir ya seorang habaib. Anda cita-citanya makan soto ya. Ketika saya di Kalimantan Selatan itu ya. Oh ini cita-cita Anda makan soto ini. Saya melihat seorang foto habaib di sana. Ya bukan untuk merendahkan, bukan, tetapi ya jadi orang itu cita-citanya yang tinggi gitu ya, cita-citanya tinggi kayak Nabi Muhammad itu. Kalau cita-citanya rendah Nabi Muhammad ya, diajak barter oleh orang Makkah, dia pasti barter itu, dikasih istri yang cantik ya, dikasih harta yang banyak, dia akan mau untuk barter. Tapi tidak. Oleh Allah diajari dengan qul ya ayyuhal kafirun itu. Itu menunjukkan himmahnya tinggi, dan itu tidak mudah ya, orang diiming-iming, ditawari yang disenangi oleh nafsu. Warawalan was ngriwatake sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari fi sahihihi ing dalam kitab Sahih Al-Bukhari. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hurairah ini ghairu munsharif ya. Itu ada dua ilat yang menyebabkan tidak boleh ditanwin, yaitu ta'nis, kemudian alam, nama orang. Sehingga kalau ada baca Abu Hurairatun itu, orang itu nggak paham nahwu. Jadi, kalau nggak ta ya tu gitu, nggak ada ti. Abu Hurairah an Abi Hurairati gitu ya, salah, nggak ada ti. Kalau ta ya Ibrahimu Ibrahima, nggak ada Ibrahimi ya. Ismailu Ismaila, nggak ada Ismaili, karena dia ghairu munsharif, tidak menerima tanwin, jadi tidak bisa dikasroh. Aisyatu Aisyata ya, nggak ada Aisyati. Radhiyallahu anhu, la taqumu ora bakal jumeneng apa as-saatu kiamat hatta ta'khuda, sehingga ngalap sapa umat ingsun bi akhdil quruni, kelawan kaya oleh ngalap pira-pira generasi qablaha kang ing dalem sadurunge umati Shibron kelawan sakilan, bisibrin kelawan sakilan, sekilan demi sekilan dia menjauh dari ajaran Nabi Muhammad. Wadiraan
lan kelawan sak dira bidiroin kelawan dira sehasta ya, semakin jauh dari ajarannya Nabi. Fakila maka den dawuhake, ya Rasulullah kafarisa warum kafarisa apa to kaya kafarisen ya, kafarisen apa to kaya kaum Faris, orang Iran ya, warumi lan kaum Rom. Apakah kita akan seperti orang Persia, orang Iran ya, warumi lan Rom? Ini sama-sama kekuasaan yang besar ya di zaman Nabi. Jadi di sebelah timur itu ada kekaisaran Iran. Ini dipimpin oleh seorang raja yang adil ya. Ini penyembah api. Orang Iran ini penyembah api. Jadi waktu Nabi Muhammad lahir itu, hari kelahirannya itu apinya padam. Api abadinya orang Iran itu padam. Setelah itu dinyalakan lagi. Pas lahirnya itu udah padam apinya. Rom dan kekaisaran Romawi. Heraklius, penguasanya Heraklius. Terjadi gempa di Parsi, di Romawi. Itu kekuasaan yang menghimpit Islam, menghimpit Makkah. Kemudian keduanya ditaklukkan di zamannya Umar bin Khattab. Faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi, wa man utawi sapa iku ana semenungso illahum angin Faris wa Rum. Siapa lagi kalau bukan mereka ya. Tapi ada yang bagus ya, yang diadopsi oleh Umar untuk menata Islam ya. Di zaman Nabi itu orang perang itu ya sukarelawan ya. Tapi di zaman Umar itu sudah dibentuk tentara dan digaji ya. Dan itu adopsi dari Romawi ya, dari Romawi. Cara-cara pemerintahan itu diadopsi dari Romawi. Termasuk sistem pemerintahan ya, ada gubernur itu juga meniru Romawi. Karena apa? Karena di Mekah sendiri itu tidak ada tradisi seperti itu ya, tidak ada tradisi pejabat kepala suku kemudian memiliki perangkat kerja, itu nggak ada. Bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa, nggak ada. Dan itu adanya di Romawi dan Persia itu. Dan itu terpaksa belajar itu ya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, lan saking Abi Sa'id Al-Khudri, ini tabiin yang paling diakui oleh Imam Syafi'i hadis-hadisnya ya. Ini prioritasnya nomor 1, tabiin yang nomor 1 dalam hal bidang hadis. Ini Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hadis marfu. Latat tabi'anna nyekti bakal manut temen sapa sira sunanaman ing pira-pira lakune wong, sunnahnya, jalan hidupnya orang, karena kang ana sapa man iku qablakum ing dalem sadurunge sira kabeh sibron kelawan